Delok santunya lho Pak, kalau salah. Nggih ta. Tapi kok pancen ono nek salah. Ora ono paten-paten ono live yo live. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang akan membahas di awal semester kedua ini. Saya mohon untuk diperhatikan, disimak agar nanti semua pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang Bapak berikan bisa dikerjakan dengan cepat, tepat, dan konsekuen. Untuk kali ini bahas yaitu karakteristik perusahaan dagang. Yang perlu dipahami anak-anak yaitu memahami dulu apa itu karakteristik perusahaan dagang. Nah, karakteristik secara awam mempunyai pengertian yaitu ciri khas daripada perusahaan. Nah, kalau kita melihat ke belakang atau feedback perusahaan dagang itu yaitu perusahaan yang menjual tanpa memproduksi kemudian menjual secara langsung. Nah, sedangkan untuk karakteristik perusahaan dagang yang perlu kita pahami di sini yaitu perusahaan dagang menjual produk beberapa barang yang tak terwujud atau barang jadi tanpa memproduksi atau setengah jadi dan atau juga yaitu bahan baku atau bahan mentah. Barang dagangan tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri. Sedangkan untuk perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atau tidak melakukan pengolahan atau barang dagangan. Produk perusahaan dagang berupa pembelian dari pihak luar atau pihak ketiga. Nanti intinya kita sama dengan membeli kemudian kita menjual kembali tanpa memproduksi. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama pembelian barang, penyimpanan barang, penjualan barang. Nah, juga kalau kita melihat yang harus kita pahami yaitu perbedaan antara perusahaan dagang. Nah, adapun kalau kita melihat secara real, perusahaan jasa, perusahaan yang pada intinya pengertiannya sederhana adalah itu sesuatu transaksi yang tidak berwujud. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang yaitu perusahaan kasat mata atau berwujud. Nah, yaitu beban operasional kemudian laba bersih. Sedangkan kalau perusahaan dagang penjualan, harga pokok penjualan yang nanti akan harga pokok itu nanti akan mengurangi sehingga di situ ada laba kotor, kemudian ada beban operasional laba bersih. Sedangkan kalau perusahaan jasa tidak usah, karena apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata tetapi langsung bisa dinikmati yaitu manfaatnya. Nah, ini. Terus kemudian untuk jenis-jenis perusahaan dagang di situ ada 3 hal pokok yang kalian pahami, kalian ketahui. Yang pertama yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam skala besar
atau jumlah yang besar. Dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang yang lebih kecil atau istilahnya dalam bahasa orang awam itu namanya grosir untuk mendapat keuntungan. Yaitu grosir di situ dari eksportir, importir, kemudian grosir itu sendiri. Yang kedua, setelah pedagang besar, pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam skala sedang atau kecil dan penjualan langsung kepada konsumen atau istilahnya dalam bahasa kita sehari-hari namanya pengecer. Nah, dan pedagang kecil ini sering kita jumpai di kota-kota besar, di kota-kota sedang atau kabupaten, provinsi dan sebagainya, bahkan di desa-desa itu sudah. Pedagang menengah yang terakhir setelah pedagang besar, pedagang kecil, pedagang menengah. Pedagang menengah, pedagang yang memberikan barang dagangan dengan skala besar dari pedagang yang lebih besar dan penjual kembali kepada pedagang yang lebih kecil. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti kita terlalu banyak-banyak, nanti kita malah bingung. Yang penting kita mengetahui apa itu karakteristik perusahaan dagangan. Cukup, itu aja anak-anak. Untuk berikutnya, nah, itu aja dari saya. Selamat mengerjakan pesan dari Bapak. Saya mohon untuk tugas-tugasnya harus dikerjakan dan dikirim. Sehingga manfaat kelihatan hasilnya tidak terlalu berderet. Terima kasih. Tugasnya kan belum. Tugasnya apa? Belum. Silakan live dan komen. Tolong untuk tugasnya silakan live, kemudian nanti komen nama kelas ya untuk bisa absensi. Saya minta semuanya dari kelas 10 agama IPA 1 2 3 IPS 1 2 3 saya mohon dengan syarat dengan harapan kita bisa tahu hasilnya secara real. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.